Salam sejahtera, salam sehat. Kali ini saya ingin memberikan komentar di seputar kasus PT Titan Infra Energy yang selanjutnya akan saya sebut PT Titan eh, versus Bank Mandiri. PT Titan itu pada tahun 2007 sudah menjadi nasabahnya Bank Mandiri. Ya. Kemudian pada tahun 2018, tepatnya di bulan Agustus, PT Titan mendapat eh, kredit sindikasi dari Bank Mandiri, Bank CMB Niaga, Credit Suisse Singapura, dan Trafigura ya, sebesar 450 juta US dollar. Ya, kalau di kurs dengan angka 14.950 atau 14.970, ya kalau dirupiahkan berarti nilai kreditnya di sekitar 6,7 triliun. Kredit yang sangat besar sekali, luar biasa. Tapi kalau kasus-kasus yang berlatar ekonomi memang seringkali tidak terlalu di blow up ya di media. Tapi ini bukan main-main, ini kredit yang nilainya itu kan kurang lebih hampir sama dengan nilai skandalnya Bank Senturi, ya, bahkan kurang lebih 10 kali lipat dari kredit-kredit ya sindikasi yang lain, ya. Jadi 6,7 triliun ini uh, persoalan kredit yang cukup besar. Tapi seringkali kalau kasus-kasus yang berlatar belakang ekonomi memang jarang ya di blow up oleh media-media mainstream. Nah, pada Februari 2020 PT Titan dinyatakan gagal bayar oleh Bank Mandiri. Ya. Lalu pada Agustus 2020, dua yang lalu, PT Titan dinyatakan berstatus NPL atau non performance loan oleh Bank Mandiri. Ya. Ini menjadi perdebatan di antara mereka. Ya, Bank Mandiri mengklaim bahwa sebenarnya PT Titan itu dalam kapasitas untuk membayar utangnya, karena harga batu bara di periode 2019-2020 itu sebenarnya naik, ya naik. Nah, omset penjualan PT Titan di tahun 2019 mencapai 226 juta US dollar, dan di tahun 2020 mencapai 281 US dollar. Jadi dilihat dari sudut itu, omset penjualan menurut Bank Mandiri, PT Titan sebenarnya masih dalam kapasitas untuk membayar utangnya. Tapi menurut versinya PT Titan berbeda. Justru di tahun-tahun itu harga batubara mencapai titik terendah, bahkan 25% lebih rendah dibandingkan dengan harga di tahun 2019, ya. Karena menurut PT Titan, harga batubara pada periode tahun-tahun itu mencapai 22,63 US dollar menurut versinya ICI, atau 49,42 US dollar menurut versinya HBA. Ya, itu versinya Titan. Jadi ini debatable apakah harga batubara naik dan omset sales dari PT Titan itu tinggi atau bahkan meraup untung yang besar, gitu ya, atau sebaliknya harga batubara itu turun merendah sehingga kata PT Titan harga jual batubara itu ya lebih besar, lebih rendah malahan dari biaya produksinya. Gitu.
Nah, itu mana yang benar, ya. Kemudian PT Titan juga mengatakan, walaupun situasinya demikian, pada tahun 2021 itu PT Titan masih membayar utangnya senilai, ya, katakan 46,25 juta US dollar. Lalu sampai dengan semester 1 eh, 2022 PT Titan masih membayar utangnya senilai 35,13 juta US dollar. Ya, jadi ini juga eh, merupakan satu polemik tersendiri. Selain itu, PT Titan juga mengatakan bahwa di periode 2 tahun ini, PT Titan itu sebenarnya sudah mengajukan proposal restrukturisasi atas utangnya, tetapi tidak pernah ditanggapi oleh kreditor sindikasi itu. Ya, sehingga ya tentu itu menimbulkan kekecewaan. Ya. Eh, Juga PT Titan mengakui bahwa laporan keuangan dalam periode 2019 sampai dengan 2021, artinya 3 tahun berturut-turut, itu belum pernah diberikan kepada kreditor sindikasi, ya khususnya kepada Bank Mandiri. Itu dikarenakan menurut PT Titan ada surat pernyataan yang masih dibutuhkan oleh akuntan publiknya yang belum diterima oleh mereka. Ya, sehingga akuntan publik tidak bisa mengeluarkan laporan keuangan itu. Ya. Nah, itu uh, perdebatan poin yang ketiga. Yang keempat, di sisi yang lain lagi, Bank Mandiri mengatakan bahwa PT Titan juga telah melanggar perjanjian kredit, atau lebih tepatnya perjanjian CAMA. Ya, CAMA itu singkatan dari uh, Cash and Account Management Agreement. Ya, di mana menurut CAMA itu 20% dari omset penjualannya PT Titan seharusnya dimasukkan ke dalam rekening yang namanya debt collection, ya, gitu. Uh, itu debt collection itu di bawah satu rumpun namanya satu rekening yang dikhususkan untuk debt service account, ya, gitu. Nah, tetapi 20% itu tidak dimasukkan di collection account gitu, tetapi dimasukkan ke dalam operation account oleh Titan. Nah, itu dianggap satu penyimpangan. Tapi menurut PT Titan, lah itu kan rekening masih ada di dalam lingkungan Bank Mandiri. Ya, tidak keluar dari lingkungan Bank Mandiri. Itu poin perdebatan yang keempat. Nah, atas 4 poin yang diperdebatkan oleh mereka, menurut hemat saya itu masih perlu didalami. Ya, tidak cukup hanya membaca atau mendengar laporan jurnalistik semacam ini, karena ya sifatnya masih dangkal sekali. Karena poin-poin itu secara teknis banking masih harus diperdalam, ya, pembahasannya. Ambil contoh aspek marketingnya saja, salesnya saja, ya. Misalnya, apakah benar harga batu bara pada waktu itu turun atau malahan naik? Dan apakah benar harga jual batu bara PT Titan pada waktu itu justru lebih rendah dari biaya produksinya? Itu kan masih harus di-cross-check dengan berbagai sumber, dengan berbagai data yang lain. Ya, apakah data-data dari perdagangan internasional batu bara, ya, dan sebagainya, ya, itu masih perlu didalami. Tidak bisa kita hanya menerima begitu saja laporan jurnalistik itu. Demikian juga tentang misalnya laporan keuangan yang tidak kunjung diberikan selama 3 tahun berturut-turut oleh akuntan publik, oleh Ernst Young dalam hal ini akuntan publiknya PT Titan itu kan masih harus dipertanyakan apakah benar laporan keuangan itu terganjal hanya oleh karena satu surat pernyataan yang sampai saat ini belum tersedia oleh akuntan publiknya. Itu kan sebenarnya bisa diklarifikasi di akuntan publik. Tapi ya itu saya kira masih membutuhkan konfirmasi lebih lanjut, misalnya begitu.
Demikian juga, ya, apakah kalau PT Titan itu melanggar CME tadi dengan memasukkan yang tadinya dijanjikan 20% omset salesnya itu harus masuk ke eh, apa namanya ini ke account collection, tetapi dimasukkan ke operation account, itu merupakan pelanggaran yang bersifat kriminal atau administratif. Ya. Ah, itu sekali lagi masih memerlukan eh, pembahasan lebih lanjut. Dan kita tahu bahwa bisnis bank, terutama kredit, itu kan adalah main business dari bank. Ya, bank itu bisnisnya adalah menjual uang intinya. Ya melalui kredit, melalui loan itu, dia menjual uang. Ya, dan dalam konteks itu tentu dia harus menerapkan prudential banking. Ya, suatu prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan di dalam konteks dia melendingkan itu, menjual uang itu kepada pihak yang membutuhkan. Kenapa? Karena uang di bank itu kan uangnya masyarakat, uangnya nasabah. Dan kalau ini Bank Mandiri adalah BUMN, itu berarti modalnya juga dari APBN, dari uangnya negara, uangnya rakyat juga itu sebenarnya. Jadi dia harus perlu kehati-hatian sebenarnya. Ya, dan di dalam rangka memberi kredit ada begitu banyak aspek yang membutuhkan analisis yang mendalam, baik itu menyangkut korporasinya, legalnya, finance-nya, SDM-nya, sales-nya, ya, atau bisnisnya itu sendiri, ya, dan seterusnya. Itu cukup komprehensif, ya, dan tidak dimungkinkan bank itu melendingkan atau menjual uangnya itu, yang sekali lagi notabene itu adalah uangnya masyarakat, uangnya nasabah yang dititipkan di bank itu dengan cara yang serampangan, gitu. Ya, tetapi untuk 4 poin ini sekali lagi, oleh karena datanya masih hanya bersifat sangat sumir, hanya berdasarkan laporan jurnalistik, dan sekali lagi apa yang saya sampaikan ini masih mengutip sumber-sumber yang sekunder tadi, maka saya tidak ingin memberikan komentar lebih jauh. Cuman buat saya menjadi pertanyaan besar eh, ketika di Februari 2020 PT Titan itu sudah dinyatakan prestasi atau gagal bayar, pertanyaannya apa langkah-langkah Bank Mandiri dan atau kreditor sindikat apa sindikat ini di dalam memperlakukan kredit. Ya, kan sebenarnya udah harus terbaca itu bicara. Karena kredit yang diberikan itu kan serentak juga harus ada pengawasan di dalam konteks penggunaannya. Dan kreditnya ini sebenarnya kredit apa? Ya, karena perjanjiannya memang berjangka 5 tahun. Tetapi kreditnya sendiri sebenarnya kredit apa yang diberikan? Apakah kredit modal kerja, kredit investasi, atau apa? Atau kredit yang multiguna bisa digunakan untuk apa saja dan sebagainya. Maka baik penggunaannya apakah cocok dan sesuai dengan apa yang diperjanjikan, dan bagaimana uang itu digunakan, itu kan sebenarnya juga harus diikuti dengan pengawasan, pendampingan oleh bank sindikasi ini kepada PT Tita. Ya, itu saya tidak melihat, tidak mendengar bacaan itu di media-media. Ya, tapi sekali lagi karena itu masih terlalu sumir buat saya, baik itu tidak perlu saya komentari lebih jauh. Nah, komentar saya hanya fokuskan kepada dua hal. Bahwa atas kredit ini ternyata Bank Mandiri itu memidanakan PT Tita, membuat laporan polisi ke di Bareskrim, ya. Tapi ternyata LP itu pernah di SP3 oleh pihak Bareskrim, ya, di Oktober 2021. Ya. Lalu uh, Bank Mandiri melakukan pra peradilan juga kalah, ya, ditolak. Kemudian ada lagi yang terakhir di bulan Juli kalau saya nggak salah pra peradilan, tapi di Agustus sudah dicabut lagi. Jadi lalu kemudian pihak Bareskrim dengan enteng mengatakan nggak apa-apa, itu kan pra peradilan hanya formalnya, hanya formilnya.
materialnya akan berbeda. Nanti perkara Titan itu akan terus kita lanjutkan dengan menerbitkan sprendik baru. Wow, saya jadi agak tersentak ketika membaca di persoalan pemidanaan masalah kredit ini, yang kemudian notabene secara prinsip gitu atau secara umum dapat kita simpulkan prosesnya ya carut marut, ya terkesan sekali tidak menghormati prinsip kepastian hukum di situ. Ya, sehingga saya lalu teringat nih, kenapa proses pidananya menjadi semacam itu, ya. Menjadi teringat kata-katanya Pak Mahfud MD, ya. Ini apakah oleh karena alasan teknis yuridis murni atau karena mafia hukum gitu, ya? Oleh karena mafia hukum. Juga perkataan dari itu advokat siapa Alvin Lee yang begitu vulgar menerangkan uang itu panglima, lalu tahap dia uraikan bukan hanya uang panglima, ya, tapi dia uraikan bagaimana setiap tahap itu diproses polisi itu, mulai dari melaporkan sampai membuat laporan itu P21, di setiap tahap itu adalah uang yang bermain. Vulgar sekali paparannya, ya, sehingga saya juga lagi teringat gitu, kalau begitu benar juga kata sahabat saya advokat senior Adi Warman itu, sampai dia begitu terlihat emosional di YouTube channelnya itu, mengatakan ini perlu revolusi hukum. Dan Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam itu jangan cuma ngomong ada mafia hukum, ya, di mana beliau itu mumpung masih berkuasa bikin dong perbaikannya, bahkan beliau menganjurkan revolusi hukum katanya. Ya, jadi itu juga makanya dengan adanya proses yang begitu bertele-tele, yang sekali lagi itu terkesan kontraproduktif dan inefisien gitu bagi kedua belah pihak, maka saya menjadi bertanya, apakah itu proses yang begitu carut marut dalam pemidanaan itu hanya oleh karena teknis yuridis murni, gitu ya, atau itu karena unsur yang non teknis yuridis, unsur yang tadi mafia hukum dan uang tadi, gitu. Ya, itu yang menjadi pertanyaan saya, sehingga saya bertanya-tanya, ya gimana ini proses kok bisa seperti itu? Nanti di proses-proses kredit bermasalah yang lain bisa jadi semacam itu, ya. Oke, tapi itu saya pikir satu hal sendiri. Nah, hal lain lagi yang menarik perhatian saya adalah ada video komentar dari Ade Armando yang membicarakan kasus ini. Terus mendengar, melihat video itu, saya bertanya, ini legal standingnya Ade Armando membicarakan kasus ini, bukan hanya membicarakan, tetapi pada intinya opini dan narasi Ade Armando itu sudah menuduh gitu ya pada Bank Mandiri, bahwa mengapa Bank Mandiri melakukan tindakan-tindakan mengkriminalkan PT Titan, lalu menganggap PT Titan itu sebagai kredit macet gitu ya, berstatus NPL. Itu pada intinya menurut narasi dan opininya Ade Armando itu, bahwa Bank Mandiri itu sebenarnya sudah bersekongkol dengan satu pengusaha yang namanya Setiawan Ikhlas atau yang dikenal sebagai Iwan Bomba, pemilik Bomba Group katanya, yang orang ini memiliki motivasi, memiliki tendensi untuk mencaplok, ya, jalan sepanjang kurang lebih 100 km yang membentang dari Muara Enim sampai ke Sungai Musi, milik PT Titan yang dulunya dibeli dari PT Adaro sebesar 25 juta US dollar. Ya, tentu yang katanya sekarang harganya berlipat-lipat. Nah, benarkah tuduhan itu? Ya, ini kan hal serius sekali bagi Bank Mandiri. Kalau benar narasi dan opini yang dikemukakan oleh Ade Armando, ini kan harus bagaimanapun direksi Bank Mandiri itu kan harus dapat dituntut, dipertanggungjawabkan secara hukum gitu. Apalagi Bank Mandiri itu bank plat merah, bank BUMN, modalnya dari APBN, dan sekali lagi sebagian besar termasuk uang yang dijual
Bank Mandiri kepada PT Titan itu kan banknya nasabahnya, bank masyarakat, uangnya masyarakat, ya uang nasabah yang dititipkan di dia. Itu kan bagaimanapun harus dipertanggungjawabkan, ya. Apakah benar bank sebesar itu uh, bisa ya berkong kali kong hanya oleh satu orang ini begitu untuk mencapai kepentingan bisnisnya orang ini, lalu menghantam bisnisnya orang lain gitu, ingin menghabisi bisnisnya orang lain untuk motivasi mengambil jalan itu kan satu tuduhan yang sangat serius gitu ya. Ini menimbulkan tanda tanya besar, apakah ia sedemikian itu ataukah Bank Mandiri itu hanya menawarkan eh, pihak ketiga ini sebagai pelaku takeover pada PT Titan, ya, karena melihat dianggap ketidakmampuan membayarnya atau problem kreditnya ini, supaya bisa digantikan oleh investor lain, lalu utangnya dibayar. Tapi itu tentu sekali lagi memang juga memerlukan pembuktian apakah sedini itu, secepat itu Bank Mandiri harus menawarkan. Karena begini, untuk menangani bad debt, ya, untuk melakukan bad debt solving atau penyelesaian kredit bermasalah itu tahapannya tidak tentu tidak semudah itu. Harus ada proses yang begitu sistematik, yang gradual gitu ya, yang bertahap. Ya, tentu yang secara teknis itu cukup uh, kompleks juga, komprehensif juga langkah-langkah itu. Ya, tapi kalau benar semacam itu, ini sungguh martabat kredibilitas dari Bank Mandiri dan khususnya dari pihak manajemennya, dari struktur Bank Mandiri itu harus bisa dituntut pertanggungjawaban, bukan hanya secara perdata, karena menurut Undang-Undang BUMN itu kalau bank BUMN rugi atau perusahaan BUMN rugi itu tanggung jawabnya itu bisa dibebankan kepada pribadi si direksi itu. Kalau memang kesalahan itu dilakukan oleh karena mereka tidak beretiket baik, tidak bekerja dengan etiket baik sehingga tidak bekerja dengan profesional. Ya, itu mengikuti undang-undang PT sebenarnya prinsip itu. Ya. Nah, lalu sekali lagi ini karena bank milik negara, apakah benar hanya bisa berkong kali kong dengan satu orang untuk menghantam bisnis lain? Pertanyaannya, apa kepentingannya Bank Mandiri di sana? Karena seharusnya sebagai bank, ya justru yang harus dilakukan adalah memberdayakan semua usaha-usaha itu dan kemudian merangkulnya menjadi nasabahnya kan gitu kan, supaya bisa ya tadi membeli dananya lalu membayar pokok dan bunganya sehingga bank Mandiri bisa mendapatkan penghasilan dari pendapatan bunga itu. Kan sebenarnya begitu. Kepentingannya adalah bagaimana kalau bisa semua nasabahnya lebih hebat, lebih hidup, lebih berjaya, lebih maju usahanya. Bukan saling mematikan. Tapi kalau itu benar, sekali lagi, jelas itu merupakan persekongkolan jahat. Ya, kalau narasinya Ade Armando itu benar. Pertanyaannya apakah memang dapat urean atau narasi Ade Armando dapat dipertanggungjawabkan? Saya juga tidak sependapat ya dengan Bapak Arief Poyuwono atau siapa itu ketua serikat bekerjanya BUMN itu yang ya katakanlah menista ya menghakimi Ade Armando sebagai tidak waras gitu karena membela pengemplang kredit. Saya pikir itu tuduhan yang terlalu prematur ya dan terlalu berlebihan. Kita tahu Ade Armando itu kan orang yang selalu ingin mengutamakan logika. Nah, walaupun dia di dalam videonya itu selalu mengutip bahwa sumber datanya dia adalah majalah Tempo, laporan dari majalah Tempo. Tapi terus terang logika saya mengatakan saya nggak yakin. Apa legal standing? Apa kepentingannya? Dia hanya membaca Tempo lalu mengungkapkan itu. Apakah seidealis itu Ade Armando? Dan apakah dia sebagai orang yang selalu menekankan logika itu sudah melakukan riset penyelidikan, sudah melakukan cross-check terhadap semua data-data yang diungkapkan oleh Tempo itu? Kan laporan Tempo itu bagaimanapun juga masih data sekunder. Ya, dan logika yang baik kan tidak boleh bersandar kepada data sekunder.
logika yang baik kan harus bekerja berdasarkan penyelidikan, baru dibolehkan mengambil kesimpulan gitu. Dan itu harus data dan faktanya harus cukup valid, didukung oleh bukti-bukti yang cukup kuat gitu, ya baru boleh mengambil kesimpulan. Ya, karena itu saya tidak yakin bahwa dia hanya bersandar kepada data sekunder laporannya Tempo. Saya lebih percaya bahwa dia sebenarnya juga sudah ada kontak dengan sumber-sumber primer, karena ulasannya begitu lugas, vulgar, ya, dan tadi saya mengatakan langsung bertendensi menuduh Bank Mandiri itu melakukan persekongkolan jahat dengan Iwan Bomba itu. Jadi saya percaya bahwa belum tentu uraiannya dia, narasinya dia, opininya dia itu hoax. Juga belum tentu. Kita harus memberi kesempatan dia untuk memberikan argumen apa ya, ulasan dengan dasar atau dengan data-data yang jauh lebih kuat. Nah, oleh sebab itu saya dengarkan sekarang dia sudah disomasi oleh Bank Mandiri. Maka saya mengharapkan Ade Armando itu tidak les dari somasi itu, ya, tidak juga menyelesaikan somasi itu di kamar gelap, tapi justru menjawab, menjadikan somasi itu tantangan buat Anda, ya, Pak Ade Armando, untuk menguraikan lebih detail, lebih didukung oleh fakta, data, dan bukti yang cukup tentang kemungkinan, tentang dugaan atau tuduhan Anda adanya persekongkolan jahat antara Bank Mandiri dengan Iwan Bomba itu. Ya, kalau tidak, tentu Anda harus menghadapi risiko penjara. Karena itu bagaimanapun kan pidana. Bisa itu fitnah, pencemaran nama baik, itu hoax, kebohongan kepada publik, ya, melalui media massa Anda, melalui Cokro TV dan media Anda, ya. Dan juga jangan sampai ada kesan begini, kalau Anda nanti ngeles dari somasi itu, menyelesaikan dengan di kamar gelap atas somasi itu, tentu masyarakat akan berpikir, nah kalau begitu ternyata logikanya Ade Armando logika kaleng-kaleng, ya, asal bunyi saja. Jadi dia cukup, akhirnya terus terang martabat Anda, martabat Cokro TV menjadi hancur, atau juga menjadi benar tuduhannya Arief Poyono itu bahwa Anda melakukan itu karena sponsorship, ya, karena sponsorship. Ya, atau bahkan mungkin lebih parah lagi, karena orang bisa beranggapan karena Anda itu adalah basernya Pak Jokowi, Cokro TV itu adalah pro pemerintah, lalu hanya dipakai, ya, oleh satu sisi untuk mengungkap itu, untuk menghantam Bank Mandiri. Misalnya seperti itu, bisa saja begitu. Karena dianggap Anda kuat, Cokro TV kuat, karena di belakang Anda ada siapa. Itu bisa dengan asumsi dan tafsir semacam itu, meskipun itu belum tentu benar. Tetapi tafsir masyarakat bisa menjadi semacam itu. Maka saya sekali lagi menyarankan, somasi yang Anda terima itu merupakan kesempatan bagi Anda untuk memberi kesempatan kepada Anda itu membuktikan, ya, apa yang Anda tuduhkan kepada Bank Mandiri. Sekali lagi, kalau itu benar, saya angkat topi, karena Anda bisa menjadi, ya, ikut apa namanya, mengungkapkan segala sesuatu yang hitam, ya, yang gelap dalam dunia bisnis itu. Ini kan tergolong juga mafia bisnis, bukan lagi mafia hukum, kan percampuran antara mafia hukum dan mafia bisnis, ya. Sekali lagi, yang tadi sampai sahabat saya advokat senior Adi Warman itu juga sampai emosional, kan, ya kan, untuk mendorong Pak Mahfud itu nggak hanya komentar, karena Menko Polhukam itu bukan Menko komentator, tapi mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi ini. Ya, saya kira itu harapan saya, dan salam sehat.